Jadi lengannya itu harus rileks ya, jangan tegang. Kita injek aja pedal dinamonya, langsung kita jahit. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Almasjid Batik ya. Perkenalkan, saya Kusnan ya. Saya owner dari Konveksi Lingga Production dan brand saya adalah Almasjid Batik. Makanya channel ini sebenarnya tadinya buat brand saya Almasjid Batik ya. Tapi sekalian aja saya mau fokus sambil memberikan tutorial dulu ya. Jadi kali ini saya mau membagikan tutorial cara belajar menjahit bagi yang bener-bener masih awam, masih pemula banget, boleh dikatakan masih belum mengenal mesin jahit pun belum pernah ya. Jadi tahap pertama, jadi nanti kita bikinnya ya step by step ya. Jadi tahap pertama kita mengenal mesin dulu ya, mesin apa yang mau kita beli buat belajar. Menurut saya kalau mesin bebas ya, mau pakai mesin butterfly apa mesin Juki tipikal ya, mesin banyak macamnya ya, Yamaha, Samgong, apa aja mesin ada, itu terserah. Yang penting kalau buat latihan ya, kalau bisa maksudnya masih mending pakai mesin butterfly yang kecil, atau lebih bagusnya langsung ke mesin Juki ya. Ya langsung aja kita tahap awal kita mengenalkan fungsi-fungsi yang ada di mesin dulu ya. Jadi setelan benang, terus pedal dinamo buat ngangkat sepatu, buat apa itu ngunci jahitan atret ya. Jadi bisa mundur, bisa maju itu ya. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Jadi yang pertama ini ya. Yang pertama kita harus ini dulu, atau dulu ya. Ini dibikin kayaknya terlalu. Nah, ini aja ya. Nah, yang ini, yang benang sebelah sini buat ke sini ya, buat ke sini ya. Nah, cara kita lakuin cara masukinnya. Terus benang yang ini itu buat ke sini ya. Jadi ini buat sepul ya, sampai sini. Nah, ke sini nih ya. Nah, langsung aja kita praktekin ya. Jadi ini, nah ini namanya sepul ya, ini skoci buat benang bawah. Nah, buat praktekinnya gini, kita masukin benang ini dulu ya, benang yang ini dulu ya, kita masukin, ikutin di buku petunjuknya kan ada ya. Jadi nah dari sini ya, dari sini nih ya, masukin benangnya ke lubang yang di sini, terus kita tarik ke sini ya. Nah dari sini kita masukin benangnya dari atas ya. Habis kita masukin dari atas, kita tarik ke bawah, masukin lagi ke atas ke sini, terus kita masukin ke sela-sela ini, terus ke sini, masukin dari atas ya. Cabut dari bawah, masukin ke atas lagi, terus ini kita masukin ke sela-sela ini, putar, ditarik lagi, masukin ke sini dan masukin lagi ke sini ya.
Nah, dari sini kita cabut dari sini ya. Bentar dulu. Kita cabut dari sini ya, cabut dari sini, masukin lagi ke ini ya, sini masukin, terus masukin lagi ke sini nih. Nah ini ya, kita masuk ke sini lagi nih, tuh lepas. Nah masukin lagi. Nah langsung ke di sini ada lubang kecil ya. Nah di sini ada lubang kecil. Ini nih ya, masuk ke sini. Kalau saya enggak, tapi kalau yang masih belajar masukin aja, masukin. Udah ya. Terus buat sepul kita. Nah ini sepulnya ini ya. Terus ini kita masukin ini. Nah habis kita putar masukin ke situ benangnya, ininya kita tekan. Nah nanti otomatis kalau mesinnya jalan ini muter sendiri, dan kalau udah penuh ini otomatis jepret sendiri ya sini ya. Nah udah. Nah ini fungsinya ini buat ngerenggangin langkah jahitan tuh kan, langkah jahitan, sama buat ngerapetin. Kalau untuk jahitan halus biasanya saya di 2,5 ya, nih 2,5 ini. Kalau jahitan yang jarang-jarang itu bisa di angka 4, 5 itu jarang banget. Saya jarang, nggak pernah pakai ini malahan ya. Saya seringnya pakainya tetap di 2,5, 3 ya. Nah habis itu ini gunanya, ini buat ngunci jahitan. Kalau kita tekan ke bawah, jalannya mesin mundur ya, jalannya mesin mundur. Kalau kita lepas lagi, maju lagi biasa, jalan biasa lah ya. Terus bawah ini, nah ini itu langkah pertama yang harus kita pelajari di sini, di langkah kita cara nginjeknya ya. Neken injekan itu kira-kira seberapa cepat, seberapa lambat dari sini ya. Jadi pedal dinamo ini ya. Jadi kalau kita tekan ke depan ke sini berarti jalan, dan kalau ke belakang itu remnya itu nggak kayak rem motor. Jadi ini pelan, set gini langsung klik berhenti. Nah yang ini fungsinya buat apa, ngangkat sepatu ya. Jadi kalau kita ini ya, ibaratnya sepatu, kita geser ini kaki kita ke sini ya, lutut kita ke sini tuh, sepatu naik ya, naik tuh. Nah ini ya, mungkin itu aja ya. Terus buat ini skoci, masukin skoci ya, masukin skoci. Oke langsung aja ya, kita arahkan ke buat masukin skocinya ya. Nah benang ini posisinya putarnya kayak gini, jadi dari sini ya. Nah ini masukin ke sela-sela ini ada lubang ini tuh. Nah set, masuk ya. Nanti kita kalau ngemasukin benang ini, kita dari sini ya, bawah sini. Nah tuh, ini kelihatan ya. Ini nanti kita tekan sampai bunyi klik. Nah udah, pokoknya sampai bunyi tek, berarti udah ya. Terus ini, kalau ini sebenarnya nggak harus dibuka sih tadi sebenarnya, nggak apa. Nah ini terus kita puter ya, puter buat ambil benang bawah ya. Nah kita tarik ya, kita tarik ya, kita tarik, kita potong ya.
Dah, sekarang untuk posisi apa jarum jahit ya. Nah, ini posisi jarum jahit ini. Nah, saya ambilkan sampel dulu. Nah, ini sekarang untuk pemasangan jarum ya. Jarum jahit itu mereknya DB ya. Kalau DC buat mesin obras ya. Pakai buat latihan itu nomor 14 saja. Nah, ini kalau dilihat nih. Ini kalau ada yang lubang ke sini, cekungnya ke sini ya, cekung ke dalam, ini berarti buat sebelah sini ya, buat sebelah sini. Tapi kalau kita balik nih, kita balik ini, di sini kan rata terus cuma ada apa barat di sini aja, berarti ini buat sebelah sini ya. Nah, itu buat cara pasang jarumnya ya. Jadi untuk selanjutnya cuma kita memerlukan ini aja apa untuk langkah selanjutnya ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita nyalain mesin dan latihan pemanasan dulu di cara nginjek pedal dinamonya ya. Kita latihan tadi pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja nanti kita latihannya ya. Jadi buat pertama kita pegang bahan sambil ngejalanin mesin itu jangan, si tangan itu jangan kaku ya, tangannya harus lemes lah ya, maksudnya nggak kaku lah, nggak tegang gitu lah. Nah, saya mau kasih contoh gini, misalkan kita cuma pakai bahannya buat praktek itu pakai bahan, beli aja bahan-bahan kiloan, apa beli bahan yang murah kayak bahan belaco ya. Nah, buat latihan kita jahit lurus ya, jahit lurus aja ya, kita jahit lurus. Nah, nih ya, kita jahit lurus, takut kurang jelas ya. Nah, jahit lurus, kita bagi dua gini aja. Jadi lengannya itu harus rileks ya, jangan tegang. Kita injek aja pedal dinamonya, langsung kita jahit lurus. Nah, terus aja ya, terus nah, pelan-pelan aja. Nah, itu kan sebenarnya lengan yang ini nggak begitu neken ke bahan ini. Terus yang sebelah sini itu apa, cuma ngikutin itu putaran mesin aja. Jadi begitu dia muter berarti ini ikutin terus tuh, ikutin. Yang ini tuh nggak neken banget, nggak cuma gini aja. Yang ini cuma buat ngatur kalau pas mungkin nanti agak belok, nah agak gini dikit aja lagi ya. Pokoknya lakukan ini berulang-ulang kali ya sampai bener-bener bisa. Nah, tetap habis itu, misalkan udah itu, kita baru mensejajarkan apa jahitan ya. Kita sejajarkan pakai ukurannya satu sepatu. Nah, gini terus aja ya. Nah, ini kalau buat atlet di sini ya, lihat nih, kalau buat atlet misalkan kita modalnya mundur ya, mau kita kunci, ini kita giniin, otomatis mundur tuh, mundur kan. Kalau kita lepas, maju lagi ya. Jadi langkahnya gitu ya, untuk yang bener-bener masih awal banget kayak gini ya. Terus kita latihannya, kita sekarang bikin apa jahitan yang itu kedua, bikin biar sejajar ya, maksudnya sama aja ya, besarnya satu sepatu. Nah,
saja terus, biar bisa sebelah kanan, sebelah kiri, kanan kiri. Nah dari sini kita putar aja, putar. Nah untuk setelan benang, nah kita kalau di sini kelihatan kendor, di sininya terlalu kenceng, kita kendorin. Nah, kalau di sini dikendorin berarti yang kenceng malah yang atas. Nah, ada lagi. Ini misalkan kita mau atret di sini tuh. Nah sekarang kita yang sepatu sebelah kiri ya, yang buat patokan kita ya, ngepasin jahitan yang kedua tadi. Terus kita balik lagi ke sini, dan ini mungkin cuma butuh bahan setengah meter, nggak ada lah, setengah meter itu pasti udah bisa. Modal paling cuma 15.000 ya. Nah tuh, terus aja. Sebenarnya nanti kalau sudah lengannya udah nggak kaku, itu pakai kita ngejahit cuma kita pegangan satu aja, pegangan satu pakai satu tangan ini udah bisa tuh kan. Yang satu saya nggak megang bahan ya tuh. Jadi saya cuma pakai ini tangan satu aja, gerak-gerak tuh. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau menurut saya yang terpenting kita ngelemesin si lengan dulu, lengan kita, tangan-tangan kita itu dibikin rileks aja. Kalau saya lihat ya, kalau kita lihat gini, yang satu di sini misalkan, yang satu cuma gini. Nah yang satu itu gini, pas di jalan ya, tuh ikutin. Tuh, mundur lagi, yang lengan ini mundur lagi, yang ini cuma nahan nggak nahan banget sih, cuma tuh. Nah lakukan ini sampai bener-bener menurut kita sudah bisa rapih ya. Jadi kalau menurut kita ini kayaknya sudah rapi, baru kita nanti itu naik lagi ya, naik kelas lah misalnya ya, ada tahapannya nanti ya. Jadi kalau kita sudah bisa ngejahit lurus, udah bisa sebenarnya sih. Maksudnya udah ada kemungkinan bisanya itu besar ya. Ya 60% bisa jahit kalau sudah bisa jahit lurus. Nah, tuh. Ini ya. Jadi kalau kita sudah bisa ngejahit kayak gini ya, 60% bisa ngejahit nanti, bisa bikin ya. Yang awal-awal mungkin bikin celana kolor dulu yang mudah ya, biar bisa langsung praktek bikin kolor aja. Nanti kalau sudah bisa bikin kolor ada rasa kebanggaan sendiri, saya bisa ternyata kan. Ya sekian dulu ya, kalau menurut sahabat apa teman-teman ini bermanfaat, silahkan di share ke media sosialnya ya, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar saya nanti membuat tutorialnya lebih semangat ya. Silakan di share ke semua media.